Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul melalui video pembelajaran ini. Kita membahas tentang pernikahan. Mudah-mudahan video membahas pernikahan ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari ini kita membahas pernikahan dalam Islam. Yang pertama anak bapak, kita membahas tentang pengertian pernikahan. Kata dasar pernikahan adalah nikah. Menurut bahasa berarti berkumpul atau bersatu. Maksudnya adalah berkumpulnya satu wanita dengan satu laki-laki. Menurut istilah syariat, nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pengertian dari pernikahan. Yang kedua, ananda semua, kita membahas tentang tujuan pernikahan. Yang mana tujuan pernikahan ini, pertama memperoleh keturunan. Yang kedua, meningkatkan ibadah. Yang ketiga, membentengi hawa nafsu. Jadi, itulah tujuan dari pernikahan. Yang ketiga, ananda semua, kita membahas hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu terbagi 4. Yang pertama, hukumnya adalah sunnah. Maksudnya adalah bagi orang yang mampu ingin menikah dan mampu mengendalikan perzinaan, maka hukumnya bagi dia itu sunnah. Yang kedua, hukum pernikahan itu wajib. Bagi orang yang menikah, mampu menikah, dia khawatir berbuat zina. Jika tidak segera menikah, maka hukumnya bagi dia pernikahan itu adalah wajib. Yang ketiga, hukum pernikahan itu makruh. Maksudnya begini ananda semua, bagi orang yang ingin menikah tetapi ia belum mampu menikah, maka bagi dia hukum pernikahannya adalah makruh. Yang keempat, hukum pernikahan itu adalah haram. Pernikahan ini bermaksud untuk menyakiti hati orang yang dia nikahi. Jadi ananda semua, itulah hukum dari pernikahan. Yang keempat, kita membahas tentang pernikahan yang tidak sah. Yang mana pernikahan yang tidak sah itu pertama yaitunya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah perkawinan sementara. Bisa sehari, bisa sebulan, atau hanya setahun. Dengan kata lain bisa dikatakan dengan nikah kontrak. Yang kedua, nikah tahlil. Nikah tahlil itu adalah seseorang muhalil menikahi seseorang wanita dengan yang ditalak bain kubra dengan syarat menghalalkan bagi suami pertama ia menceraikan wanita tersebut. Yang ketiga, nikah sighar. Nikah sighar adalah saat wali menikahkan anak gadisnya kepada seseorang pria dengan syarat pria tersebut juga meninggalkan dengan anak gadisnya. Yang keempat, nikah tanpa wali. Menurut Imam Malik, nikah tanpa wali adalah pernikahan yang batil dan tidak sah. Yang kelima,
nikah dalam masa idah. Masa idah adalah masa menunggu bagi janda untuk tidak melakukan pernikahan dengan bilangan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kejandaan. Yang keenam, nikah dengan mahram. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab persusuan dan pernikahan. Itulah pernikahan yang tidak sah. Baik anak bapak semua, kita masuk lagi yang kelima. Kita membahas tentang hukum dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami harus balik, berakal, tidak ihram, muayyam, bukan mahram. Yang kedua, calon istri bukan mahram, tidak masa idah, dan merdeka. Yang ketiga, akad dan wali. Syarat wali adalah berakal sehat, laki-laki, muslim, merdeka, tidak berada dalam pengampunan, berfikiran baik. Yang keenam, kita membahas pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah video pembelajaran pernikahan kali ini. Apakah anak-anak bapak sudah paham atau mengerti? Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa lebih memahami tentang pembelajaran pernikahan. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.